Mujib, bagaimana sih sebetulnya kondisinya di lapangan terkait dengan ketersediaan minyak kita di pasar-pasar tradisional usai HET minyak kita dinaikkan menjadi 15.700? Eh, jadi begini, informasinya sekarang itu memang di pasar-pasar itu teman-teman itu merasa sedikit agak kesulitan untuk mendapatkan pasokan gitu. Karena apa? Karena nggak tahu ya, di agen-agen atau di supplier-supplier itu memang susah gitu, sehingga tidak bisa memasok ke teman-teman pedagang pasar. Eh, dugaan saya ya ini memang petani atau produsen minyak goreng ini ya nggak mau diatur-atur gitu walaupun sudah dinaikkan gitu. Dan kalau misalnya harganya 15.700 itu tidak jauh beda dengan kemasan biasa yang ada yang harganya 33.000, ada yang 35.000 gitu. Sehingga bagi konsumen juga sudah nggak begitu menarik lagi lah gitu. Kalau kemarin dengan harga eceran 14.000 itu kan harapannya kan ya pedagang itu masih bisa bersaing lah gitu. Bisa bersaing, jadi bisa masih menjual minyak goreng dan ada pilihan bagi masyarakat gitu. Sehingga pedagang bisa menikmati keuntungan. Oke, kalau saat Demikian, ini Mbak. persaingannya gimana emang Pak Mujib? Persaingan. Iya Pak Mujib, tadi Kalau Anda mengatakan Pak tidak bisa bersaing jadinya. gini, kan kalau sebelumnya itu kan lumayan tuh selisihnya. Kalau minyak kita itu kan 14.000 per liter lah, walaupun ada yang jual juga 15.000 dan lain sebagainya gitu kan. Nah, setelah harga HET-nya itu dinaikkan 15.700 itu ya harganya dengan minyak yang biasa ya tidak begitu ada bedanya gitu, yang dijual bebas lah di pasaran gitu. Oke, baik. Saya akan ke Sehingga Pak Bambang. Oke, kami sudah tangkap poin Anda Pak Mujib, saya akan ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana Kemendak merespons terkait dengan fakta di lapangan bahwa ternyata setelah HET minyak kita dinaikkan justru terjadi kelangkaan di pasaran? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Jadi izin kami sampaikan bahwa Permendak nomor 18 tahun 2024 ini kan kurang lebih baru 1 minggu ya. 1 minggu diberlakukan. Nah, tentunya perlu transisi buat pelaku usaha dalam ini produsen maupun distributor untuk menyalurkan dengan ketentuan yang baru seperti itu. Nah, sebenarnya kami Kementerian Perdagangan setiap hari daily memonitor perkembangan harga, kemudian juga pergerakan barang dan distribusi daripada minyak kita di seluruh wilayah Indonesia. Secara umum kami sampaikan bahwa tadi pagi kami melakukan survei cepat Mbak Sasha terkait keberadaan atau ada atau tidaknya minyak kita di pasaran. Jadi kami melakukan survei cepat kurang lebih di 138 daerah yang baru kami capture. Dapat kami sampaikan bahwa 92% itu minyak kita masih tersedia gitu, dan hanya 8% yang tidak tersedia. Nah, ini tentunya sebenarnya minyak kita ini sebenarnya masih beredar di pasar gitu, masih ada gitu. Tapi memang secara jumlah belum masif ya. Nah, ini yang tentunya kita menghimbau buat produsen untuk segera mendistribusikan, kemudian juga level di bawahnya D1, D2 segera mendistribusikan sampai dengan pengecer. Namun demikian yang perlu dipahami bahwa memang ada masa transisi terkait dengan aturan ini. Nah, ini yang sedang mungkin dari sisi pelaku masih menyesuaikan dengan aturan yang baru gitu. Nah, secara selanjutnya kami tentunya akan memonitor terus daily distribusi dari minyak kita ini.
Seperti itu. Oke, Pak Mujib, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa saat ini masih dalam masa transisi setelah diterbitkannya Permendak nomor 18 tahun 2024. Nah, tadi juga dikatakan bahwa dari 138 daerah yang disurvei, ternyata 92% tersedia, Pak. Sementara 8%-nya memang ada beberapa kelangkaan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini dan dampaknya juga terhadap harga pasaran yang dijual? Nah, ini kan ya nggak tahu ini kan. Misalnya basis Pak Bambang itu di pasar atau di mana. Tapi memang teman-teman itu kesulitan gitu. Tapi sekarang kan ya sudahlah, masa kita ribut-ribut masalah minyak goreng ini juga sudah selesai ya gitu. Ya terserah lah. Tapi bahwa begini Mbak, kan kalau tidak salah minyak kita itu kan diproduksi dari kuota DMO itu loh. Jadi jatah DMO itu yang kemudian diproduksi menjadi minyak kita kan, kalau tidak salah masih 20% atau berapa, saya kurang tahu ini terakhir gitu kan. Nah itulah yang kemudian dijual dengan harga yang relatif murah lah di pasaran kan gitu, yang sekarang menjadi 15.700 gitu. Nah, tapi kan ini saya juga ini tadi barusan telepon teman-teman gitu kan, dan juga beberapa hari ini mendapatkan pengaduan ya memang minyak kita agak susah gitu. Nah, yang saya tahu juga itu kan distributornya itu ya dari produsen gitu. Jadi ya nggak tahu lah, ini produsen ini kan gimana cara mendistribusikannya dan lain sebagainya, itu kan ya kita ngikutin aja lah gitu. Kalau ada ya kita belanja, kalau nggak ada ya sudah kita jual minyak goreng yang ada gitu. Itu sih. Oke, dengan kelangkaan ini harga pasarannya jual di range harga berapa, Pak Mujib? Ya jadi gini Mbak, kan kalau jadi memang harusnya kan teman-teman itu jual 15.700, tapi ya ada yang nakalan lah. Itu kan kadang gini di daerah atau di pasar tertentu itu Mbak, antara pusat distribusi atau stok point atau stok distribusi itu dengan dengan pasar itu sedikit agak jauh, sehingga membutuhkan biaya yang lumayan lebih lah gitu untuk misalnya bisa belanja lah ke pusat distribusi itu, sehingga mempengaruhi harga itu. Namun demikian ya memang ini Mbak, memang minyak goreng ini kan sejak tahun kalau tidak salah 2022 ya gitu. Jadi kita juga memberikan pengertian kepada teman-teman pedagang itu. Ya sudahlah, kita kita nggak usah ribut-ribut masalah minyak goreng. Kalau misalnya kita mau, kalau ada ya kita jual, kalau enggak ya sudah kita jualan yang ada gitu.